Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Bondan sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Produk, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kemudian kami akan perkenalkan dari kami terlebih dahulu. Ada Kak Andi Derina Radianto, ada Kak Amro Fadilatur Rahmansyah, ada Fatida Fanurma Saputra, ada saya sendiri Teknik Agraris, dan ada Kak Nadia Alimah Yumna. Kemudian sebelumnya ada pertanyaan, jadi pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam mencari air galon? Oke, dari pertanyaan tersebut kami mencari sebuah data eksternal, kemudian kami mendapatkan sebuah data yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, dan kami mendapatkan kesimpulan bahwa masih ada segelintir orang yang belum mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. Kami mendapatkan sumber data tersebut dari BPS pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian data kedua adalah ada data yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu minum dengan air isi ulang. Nah, ini didapatkan dari BPS juga pada akses pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian setelah kami sudah melakukan data eksternal, kami melakukan market validation, di mana kami melakukan sebuah interview, di mana setelah kami sudah melakukan interview, kami mendapatkan sebuah insight, yaitu 100% dari orang yang kami interview itu pernah mengalami kendala dalam mencari air galon. Lalu kendala yang dihadapi adalah kesulitan dapat air galon, apabila galon habis harus berkeliling mencari di tempat lain yang menguras tenaga, kemudian ketika adalah waktu pengiriman tidak jelas dan lama, keempat adalah kesulitan pengiriman apabila hujan tiba, dan yang terakhir adalah harga antara yang membeli sendiri lebih murah dibandingkan dengan yang diantar. Kemudian kami juga sudah membuat 3 user persona dari narasumber yang kami interview, jadi ada pegawai swasta, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Oke, dari market validation yang kami sudah lakukan dan data eksternal sudah kami kumpulkan, kami menyimpulkan bahwa kami akan membuat sebuah produk yang bernama GetWater, di mana ini adalah sebuah produk aplikasi yang menyediakan layanan pencarian depot air galon serta pengantaran air galon. Kemudian bisnis model dari GetWater ini adalah B2B2C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan revenue stream dari aplikasi GetWater ini, di mana bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. Kita mendapatkannya dari sales commission, antara lain yang pertama ada biaya admin toko, dari penjualan toko itu sendiri, lalu ada biaya pemesanan pembelian seperti pada aplikasi lain, jika user ingin membeli sesuatu pasti ada biaya pemesanannya, lalu ada biaya ongkos kirim dari pembelian user, dan yang terakhir ada iklan toko, di mana toko akan membayar untuk mengiklankan tokonya pada aplikasi kami. Next. Lalu selanjutnya itu apa sih aplikasi GetWater? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, aplikasi GetWater merupakan aplikasi layanan pencarian dan pengantaran air galon, atau bisa disebut sebagai jembatan penghubung antara toko galon dengan user tersebut, di mana potensi user ini didapatkan berdasarkan pengalaman pribadi. Permasalahan yang kita angkat di sini didapatkan dari hasil wawancara pengalaman pribadi user. Lalu potensi jumlah user ini bergantung pada lokasi, yang mana apabila lokasi tersebut seperti kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya yang memiliki ibu rumah tangga atau 3 personal lainnya yang memiliki potensi lebih besar daripada kota-kota yang notabene kota-kota kecil yang masih tradisional. Lalu yang keempat ada dampak sebelum dan sesudah menggunakan GetWater ini. Dampak sebelumnya akan merasa kesulitan seperti boros tenaga, waktu, biaya transportasi, dan lainnya. Namun setelah menggunakan aplikasi GetWater ini akan dirasakan lebih mudah. Next. Lalu bagaimana cara kita memasarkan aplikasi GetWater ini? Yang pertama kita menggunakan online advertising. Di sini kita menggunakan search engine marketing, ada Google Ads dan social media ads seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Lalu ada search engine optimization menggunakan website dan blog. Lalu ada sosial media. Di sini sosial media bisa didapatkan dengan marketing organik dan anorganik melalui endorsement maupun sosial media marketing. Dan yang terakhir ada partner, yaitu store atau toko-toko galon tersebut. Next. Lalu ada fitur di sini kita bedakan menjadi 3, ada fitur untuk user, admin, dan partner, namun kita fokuskan di sini untuk membahas fitur bagi user. Di sini fitur untuk user ini kita spesifikkan lagi menjadi main fitur utama yang kita sajikan dalam aplikasi kita, ada fitur pemesanan galon, metode pembayaran, status pengiriman, pengingat minum, dan artikel dan berita. Next. Berikut ini adalah prototipe dari fitur pemesanan galon. Lalu, next.
Ada prototipe dari metode pembayaran dan status pengiriman, lalu yang terakhir adalah prototipe pengingat minum dan artikel dan berita. Next. Prototipe tersebut kita dapatkan fitur-fiturnya berdasarkan hasil wawancara dan kompetitor analisis. Berikut ini ada 3 kompetitor yang kita dapatkan, yaitu pemesanan galon via WhatsApp, menggunakan aplikasi AlphaGift, dan menggunakan aplikasi Klik Indomaret, yang mana user merasakan adanya kendala dan beberapa fitur yang seharusnya dibutuhkan namun tidak ada pada kompetitor tersebut, sehingga kita menghadirkan fitur-fitur tersebut dalam aplikasi Getwater, seperti main fitur tersebut tadi ada informasi harga air galon, status pengiriman, pengingat minum, dan lainnya. Next. Lalu ada dampak ini dibagi menjadi 2, dampak bagi user dan dampak bagi partner toko itu sendiri. Yang pertama, bagi user ini akan lebih hemat, tidak ada minimal pembelian dan tersedianya voucher, di mana kompetitor sebelumnya itu menerapkan minimal pembelian, sehingga pada aplikasi Getwater ini tidak ada minimal pembelian, apalagi tersedianya voucher akan membantu lebih mudah tertarik user menggunakan aplikasi kita. Yang kedua adalah delivery service, di mana akan menghemat tenaga dan transportasi, lalu efektif, tidak membuang-buang waktu yang kita gunakan untuk mencari air galon tersebut dapat kita gunakan untuk kegiatan lainnya. Lalu ada manfaat fitur tambahan seperti pengingat minum, metode pembayaran, dan lainnya yang dibutuhkan oleh user. Next. Selanjutnya ada dampak bagi partner toko, antara lain potensi toko dilihat lebih tinggi dari lokasi manapun, yang mana apabila toko tersebut biasa dilihat secara manual hanya akan dilihat oleh orang-orang sekitar, namun dengan tersedianya aplikasi Getwater, toko tersebut dapat dilihat dari penjuru manapun. Lalu ada meningkatkan penjualan dengan cara cerdas, yaitu menggunakan aplikasi Getwater. Lalu pendapatan tambahan dari ongkos kirim dan tips. Yang terakhir ada laporan penjualan otomatis dan insight baru, di mana apabila kita menjualkan sesuatu melalui aplikasi, maka ada riwayat transaksi. Hal tersebut dapat digunakan untuk menjadi laporan penjualan dan wawasan customer bagi toko tersebut. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah produk.net dari aplikasi Getwater kami. Dalam produk.net sendiri terdapat beberapa fitur yang berisikan beberapa fitur yang diusulkan berdasarkan prioritas dari prioritas tersebut. Untuk pengerjaan setiap fitur sendiri diurutkan berdasarkan kesulitan pekerjaan, yang mana ditandakan pada warna hijau ini menandakan satu pekerjaan. Next. Baik, terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan. Berikut ini adalah BMC atau Business Model Canva dari Getwater. Jadi pada BMC ini sendiri, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa poin seperti key partners, key activities, key resource, dan seterusnya, yang dimana setiap poin-poin tersebut tentunya berperan penting untuk di setiap bagiannya masing-masing. Jadi setelah kami lakukan penelitian, hasil yang kami dapatkan antara lain, untuk yang pertama, key partners, ini berisikan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja muda. Lalu selanjutnya ada key activities. Jadi key activities ini berisikan mengembangkan aplikasi, memasarkan aplikasi, mengontrol aplikasi. Lalu juga ada key resource. Jadi pada key resource ini terdapat gedung operasional, peralatan, dan seterusnya. Lalu ada value propositions. Jadi di sini berisikan berkualitas, cepat dan tanggap, terdapat promo dan diskon, terdapat berbagai macam pilihan air galon, dan juga pilihan toko air galon. Lalu selanjutnya terdapat customer relationship. Jadi ini berisikan adanya pusat bantuan berupa customer service untuk menangani kendala user, dan juga interaksi perusahaan dengan user melalui sosial media pada proses marketing produk. Lalu ada channelsnya melalui sosial media yang berupa Instagram, Facebook, dan lainnya. Lalu ada customer segments yang ditujukan kepada masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada cost structure yang berisikan database aplikasi, gaji karyawan, kebutuhan IT, dan lisensi teknologi yang dipakai. Dan yang terakhir ada revenue streams yang berisikan biaya admin toko, biaya pemesanan, biaya ongkos kirim, dan juga iklan toko. Oke, next.
Slide-nya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, izinkan saya lanjutkan. Pada link Canvas ini kita mendapatkan sebuah problem, yaitu pertama itu kesulitan untuk mencari depot air minum. Kedua, membeli galon dengan datang ke tempatnya itu merupakan hal yang tidak efisien. Dan ketiga, kesibukan yang membuat mereka lupa akan kebutuhan minum air. Nah, di sini kami membuat sebuah unique value proposition di mana A, kemudahan dalam mencari depot air minum, dan B, yaitu menambahkan metode pembayaran yang bervariasi. Di sini customer segment yang diambil yaitu mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat kota. Dan solusi yang kita berikan di sini adalah sebagai suatu layanan yang menyediakan pencarian depot air galon, layanan sebagai pemesanan dan pengentaran air galon dari depot yang tersedia, dan layanan alarm minum. Nah, untuk advantage yang ada, terdapat voucher yang menguntungkan untuk menarik user menggunakan aplikasi. Aplikasi pertama yang menyediakan layanan pemesanan dan antar air galon dari depot air galon di Malang. Dan yang ketiga, terdapat beragam mitra depot air galon sehingga user mempunyai banyak pilihan. Untuk revenue stream sendiri, terdapat dari sales commission bagi komisi dengan mitra yaitu depot air galon, dengan cost structure seperti berikut, yaitu hosting, biaya app development, biaya kantor, dan biaya promosi. Untuk key metric di sini, keuntungan didapatkan secara bertahap seiring penambahan secara user base. Dan selanjutnya, pengambilan profit bersih dimulai saat tingkat penetrasi aplikasi cukup tinggi di pasar. Dan yang terakhir adalah profit bersih 10% ke atas, menyesuaikan margin pasar yang tersedia. Untuk channel-channel yang ada, kita mengambil antar mahasiswa, sosial media, Instagram, advertisement, dan word of mouth. Baik, sekian dari link Canvas. Bisa dilanjutkan. Baik, sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.